Alhamdulillah selalu kita bersyukur kehadirat Allah karena Allah selalu melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya untuk kita semua. Layaklah kita selalu meningkatkan iman dan takwa melalui berbagai ibadah kita, amal soleh kita, dan kebaikan-kebaikan kita. Insya Allah, Allah berkenan menerimanya dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Salawat serta salam selalu terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semuanya, keluarga besar kita, sahabat dan rekan-rekan kita, anak keturunan kita adalah umatnya Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan pembicaraan yang penting dalam kita memaknai apa keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 10 hari di bulan Zulhijjah. Wal fajri walayalin asyar. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Di antara ulama tafsir ada yang memahami malam 10 adalah 10 Zulhijjah. Inilah pendapat mayoritas para mufassir yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Karenanya 10 Zulhijjah amat sangat diutamakan oleh para ulama untuk beribadah, untuk beramal soleh. 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga adalah merupakan penutup dari Ashhurum Ma'lumat, bulan yang dimaklumi dalam pelaksanaan ibadah haji di surat Al-Baqarah 197. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Sungguh musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Ashhurum Ma'lumat yang dimaksud di ayat ini adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. 10 hari pertama bulan Zulhijjah termasuk 40 hari yang Allah berjanji kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bermunajat kepadanya. Surat Al-A'raf ayat 142, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Dan kami janjikan kepada Nabi Musa untuk memberikan Taurat setelah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan dengan 10 malam lagi, sehingga sempurnalah waktu yang Allah tentukan untuk Nabi Musa selama 40 malam. Allah memilih 10 hari pertama bulan Zulhijjah untuk menyempurnakan Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari memaknai keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah bagaimana kita memaksimalkan keutamaan tersebut dalam rangka beribadah dan beramal soleh. Karenanya baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan, "Ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashar." Tidak ada satu amal soleh pun yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dari amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu kata Nabi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali ia berangkat dengan harta dan jiwanya, dan tidak ada yang kembali satupun, ia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Majah. Dari hadis yang sangat agung tersebut, apa saja amal-amal yang kita siapkan untuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita? Ada puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Keutamaannya menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ada sholat Idul Adha, sholat yang sangat agung, menjadi hari raya kedua bagi kita semuanya setelah hari raya Idul Fitri. Ada pula menyembelih hewan kurban. Karenanya dikatakan Idul Adha atau Idul Kurban. Tidak ada yang lebih utama yang dijalankan oleh hamba Allah di hari raya Idul Adha melainkan menyembelih hewan kurban. Demikian juga bertakbir, beristighfar, berzikir, dan berdoa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Disempurnakan dengan 11, 12, dan 13 Zulhijjah yang disebut dengan hari-hari tasyrik. Memperbanyak infak dan sedekah.
memperbanyak ibadah harta karena keagungan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Serta bagi yang menunaikan ibadah haji, itulah waktu yang sangat agung untuk menyelesaikan manasik haji. Ada wukuf di Arafah, ada mabit di Mina, ada melontar jumroh, ada kemudian tawaf dan sa'i, ada berbagai manasik haji yang itu menjadikan manasiknya adalah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang di tanah air yang tidak menunaikan ibadah haji, tentu masih banyak lagi amal-amal yang dapat kita maksimalkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sehingga kita dikategorikan hamba Allah yang layak dan terus-menerus amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat memanfaatkan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Selamat menunaikan ibadah haji bagi yang sedang berada di tanah suci. Selamat berkurban bagi mereka yang akan menunaikan ibadah kurban. Selamat beridul adha, salat idul adha. Selamat berinfak, bersedekah, berzikir, bertakbir, bersolawat, menjalankan berbagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bahasan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.